Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzal mu'minin wa adzallal kafirin wa nasara ibadahul muwahhidin wa ja'ala fi ta'atihi sa'adatal muttaqin wa fi 'asyanihi halakadh dhalimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim wa illa rudda fil hawani wal 'adzabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqaulihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wassiratil mustaqim wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala wa'lamu, dan ketahuilah anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak memandang rupamu, fisikmu, jasadmu, juga hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah pandang adalah qalbumu dan amaliyah perbuatanmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Hari ini hari Jum'ah, Sayyidul Ayyam fil Usbu', tuannya hari-hari dalam sepekan, dan masih di dalam bulan Rabiul Awal. Yang kalau kita tilik dalam sejarah, ada 3 peristiwa penting bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bulan dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah saat hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Yathrib, yang terjadi pada tanggal 1 Rabiul Awal, dan sampailah baginda Nabi di tanggal 8 Rabiul Awal di kota Yathrib atau Madinah. Dan yang ketiga, peristiwa diwafatkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting kita memahami lebih dalam tentang kisah baginda Nabi serta meladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada dalam pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan bagi kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bagi umat Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang menyangkut urusan umat. Oleh karenanya, bicara tentang profil biografi baginda Nabi, kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin umat, pemimpin bangsa, yang ini bisa menjadi uswah teladan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tilik dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 5 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi teladan bagi para pemimpin di berbagai tingkatan, baik ketua RT, ketua RW, lurah, wali kota, bupati, presiden, DPR, dan sebagainya. Yang pertama,
azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berarti terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dalam ayat ini dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mampu merasakan penderitaan rakyat. Hal ini sangat penting dicontoh oleh para pemimpin. Pemimpin sejati tidak tega melihat rakyatnya menderita. Pemimpin sejati ikut merasakan beban ketika rakyat kesulitan, baik dalam urusan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dengan empati yang mendalam, pemimpin akan terdorong untuk mencari solusi nyata, bukan hanya memberikan janji yang tak kunjung terrealisasi. Yang kedua, harisun 'alaikum, yang bermakna sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Baginda Nabi SAW mengharapkan kebaikan dan keselamatan bagi umatnya. Demikian pula bagi seorang pemimpin, ia harus memiliki tekad kuat agar rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, kedamaian, dan terhindar dari kebinasaan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, melainkan keselamatan bangsa secara menyeluruh. Dalam kaidah fikih kita masih ingat, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan penguasa, tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus terarah untuk mencapai kemaslahatan. Sifat yang ketiga adalah raufun, yang berarti penyantun. Kelembutan adalah kekuatan moral seorang pemimpin. Dengan sikap santun, pemimpin bisa menenangkan kegelisahan rakyat dan meredam konflik. Kelembutan tidak berarti lemah, melainkan menunjukkan kebijaksanaan dalam bertindak. Pemimpin santun senantiasa mampu memberikan pernyataan dengan diksi dan kata yang tepat. Pemimpin yang santun bukan hanya bisa memberi mau'izah hasanah, namun juga mampu memberikan uswatun hasanah. Sifat yang keempat, rahim, penuh kasih sayang. Kasih sayang adalah dasar bagi setiap kebijakan. Pemimpin yang penuh kasih sayang akan memutuskan sesuatu dengan memperhatikan dampaknya bagi rakyat kecil, kaum lemah, dan mereka yang membutuhkan perlindungan. Kasih sayang mencegah seorang pemimpin berlaku zalim, sekaligus menjadikan kepemimpinannya dirasakan oleh masyarakat sebagai rahmat dari Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar jabatan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan empati, kasih sayang, dan keberpihakan kepada rakyat. Rasulullah SAW adalah teladan utama seorang pemimpin karena dekat dengan umat, peduli terhadap penderitaan mereka, mengharapkan keselamatan mereka, serta memimpin dengan kelembutan dan kasih sayang. Jika sifat-sifat ini dihidupkan oleh para pemimpin kita, insya Allah akan datangkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Oleh karenanya, siapapun di antara kita yang menjadi pemimpin, seyogianya kita bisa mempelajari dan meneladani keteladanan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah dengan kepemimpinan yang baik, dari mulai tingkatan yang rendah sampai tingkat nasional, bangsa ini akan mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah, kata Nabi, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, dalam kondisi apapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan, kecacatan, dosa yang kita lakukan dengan menambah amal-amal yang baik. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari di khutbah yang kedua ini kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ampunan untuk kita, untuk orang tua kita, para pemimpin bangsa kita, seluruh umat muslim dimanapun berada. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma sur ikhwanil mujahidin fi Palestin. Allahumma sur ikhwanil mustad'afin fi Gaza, fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.